Pernahkah kalian menunggu seseorang yang pergi terlalu lama? Bagaimana rasanya? Menjemukan bukan menunggu itu, resah dan gelisah. Dan itulah yang dirasakan salah seorang tokoh dalam cerita Fat Yaipah atau Batu Bekas Telapak Kaki. Ini adalah cerita rakyat dari Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara. Bersama saya, Ibu Susilo Dwi Rahayu. Yuk ikutin ceritanya. Pada zaman dahulu kala, tinggallah seorang perempuan yang sangat cantik jelita di sebuah pulau yang indah bernama Sulawesi. Kecantikannya dan senyumnya yang menawan membuat banyak pemuda ingin meminangnya sebagai istri. Akan tetapi dari banyak pemuda itu, hanya satu pemuda yang membuatnya jatuh cinta. Dialah Tota Maniu. Tota bukanlah pemuda yang kaya. Dia hanya nelayan sederhana, tapi baik dan pantang menyerah. Suatu kali Tota Maniu datang menghadap kepada orang tua Afasa, dan oleh ayahnya Afasa dibilang, "Kau boleh menikahi anakku, asalkan kau membawa mahar sisir emas berbentuk bulan sabit. Itu saja syaratnya." Lalu karena sisir itu bukan hal yang mudah didapat dan konon katanya jarang sekali ada dan hanya ada di pulau seberang, maka pagi harinya Tota Maniu pun sudah menyeberang ke pulau. Dia akan mencari apapun demi Afasa. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Tidak pernah ada satu kabar pun yang sampai tentang keadaan Tota ke Afasa. Itu yang membuat dia selalu gelisah. Bahkan ada tetangganya yang bilang, siapa tahu sebenarnya Tota sudah mati karena tenggelam pas waktu berlayar itu. Dan itu menghancurkan hati Afasa. Di antara kegalauan hati itu datanglah seorang laki-laki dari Ternate yang meminangnya. Dan laki-laki itu berhasil membawa sisir emas seperti yang diminta oleh ayahnya. Mereka berdua pun akhirnya dinikahkan. Pesta besar-besaran 7 hari 7 malam. Tetapi di hari ketujuh ada kegemparan terjadi. Ada seorang laki-laki datang dengan kapal kecil merapat ke pantai. Dia datang dengan kotak yang berisi sisir emas. Dan dia adalah Tota. Afasa begitu tahu langsung jatuh pingsan. Setelah dia sadar pun dia tidak bisa bangun. Dia hanya bisa kesakitan di dalam perutnya dan menangis terus-menerus. Semua tabib dipanggil untuk menyembuhkannya, tapi tak ada yang bisa. Akhirnya seorang tetua bilang, "Panggil Tota." Dan Tota lah yang merawat Afasa hingga sembuh. Ketika dia akan pamit, Tota menghamparkan sebuah sapu tangan ke Afasa dan bilang, "Gunakan dia selagi kau menghadapi kesulitan." Setelah itu, Tota pergi. Pagi harinya, Afasa dibawa ke Ternate dengan berlayar dengan kapal oleh suaminya. Saat itu, di atas bukit, di belakang desa, Tota Maniu melihat mereka kapalnya menjauh. Makin lama, makin jauh dan makin kecil. Dan akhirnya hilang dari pandangan. Begitu kapal itu hilang, pecahlah sudah semua tangis, marah dan sedih Tota Maniu. Dia mencabut semua ilalang ada di pinggirnya dan membuangnya ke laut. Ketika ilalang itu menyentuh laut, gelombang besar datang dari tengah laut dan menghantam kapal Tota Maniu. Menghantam kapal dari Afasa. Dan setelah itu pecah. Tak ada yang selamat kecuali Afasa. Afasa akhirnya selamat setelah 3 malam hanyut dan dia akhirnya sampai di pantai desanya. Dia ditolong oleh banyak orang, termasuk di atasnya adalah Maniu. Setelah berapa lama dia akhirnya dipinang oleh Tota dan mereka menikah hingga akhir hidupnya mereka berbahagia bersama. Batu tempat di mana Tota marah dan melemparkan ilalang itu menjadi tapak bekas kaki yang sangat jelas dan ada hingga kini konon katanya. Dan itulah yang menjadi pengingat semua masyarakat tentang kisah cinta dua pemuda ini. Dan itulah akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.